Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Omnas, selamat datang kembali di channel YouTube Catatan Omnas. Pada video kali ini, kita akan membahas materi perkuliahan Sistem Basis Data Pertemuan 1, bagian 2. Adapun pokok bahasan kita kali ini adalah sebagai berikut. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya ya. Subscribe ya. Baik, kita langsung saja masuk ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu sistem basis data. Mungkin sobat sudah sering mendengar kata sistem, namun bagi yang belum familiar, sistem adalah sebuah tatanan atau sejumlah komponen yang saling terhubung dan saling berintegrasi secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan data, seperti yang sudah dibahas di video bagian 1, adalah objek-objek yang terdapat di dunia nyata yang nantinya akan saling berhubungan melalui sistem sehingga tercapailah tujuan dari diterapkannya sistem tersebut. Bagi sobat yang sudah lupa, silahkan cek kembali video bagian 1 ya. Nah, dari dua penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sistem basis data adalah sekumpulan komponen-komponen yang terhubung secara fungsional dan nantinya akan saling berintegrasi sehingga tercapailah tujuan dari diterapkannya sistem basis data tersebut. Perlu sobat ketahui bahwa basis data hanyalah sebuah objek yang pasif, di mana objek ini memang tidak dapat beroperasi sendiri, maka dibutuhkanlah komponen lain yang diintegrasikan dengan basis data ini agar nantinya sistem basis data dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Dan komponen tersebut biasanya berupa software dan dikenal dengan istilah DBMS atau Database Management System. Nah, DBMS inilah yang nantinya berperan penting dalam setiap interaksi yang dilakukan oleh setiap user pada sistem basis data, di mana melalui DBMS, user atau pengguna dapat melakukan operasi-operasi untuk mengelola database yang ada, sehingga sistem basis data dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Adapun contoh-contoh DBMS yang sering digunakan di kampus kita antara lain Microsoft Access, SQLiOC, MySQL, dan PHPMyAdmin. Ini hanya sebagian contoh saja, masih banyak aplikasi-aplikasi di BMS yang lain yang bisa sobat gunakan tergantung kebutuhan atau karakteristik dari sistem yang nanti akan dirancang dan dibangun. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa DBMS merupakan software yang digunakan untuk mengelola basis data. Nah, dalam proses pengelolaan ini tentu saja terdapat perintah-perintah atau operasi-operasi dasar yang akan diinstruksikan ke sistem tersebut. Adapun operasi-operasi atau perintah-perintah dasar basis data tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada perintah create. Perintah ini digunakan untuk membuat basis data dan tabel. Kemudian alter, ini adalah perintah yang digunakan untuk mengubah struktur tabel. Kemudian perintah drop, yaitu perintah yang digunakan untuk menghapus basis data dan tabel. Perintah insert digunakan untuk menginput data pada tabel. Perintah update digunakan untuk mengubah data pada tabel. Perintah delete digunakan untuk menghapus data pada tabel. Dan perintah query yaitu perintah-perintah yang digunakan untuk melakukan operasi-operasi lainnya pada tabel di suatu basis data. Nah, bagi sobat yang belum familiar dengan operasi dasar atau perintah-perintah sistem basis data ini, tidak perlu khawatir. Nanti akan ada pertemuan yang khusus membahas dan mempraktikkan perintah-perintah ini. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa suatu sistem terdiri dari berbagai macam komponen yang saling terkait, yang saling terintegrasi, dan saling berkolaborasi, agar nantinya sistem tersebut dapat menjalankan prosedur-prosedur sehingga tercapailah tujuan dari diterapkannya sistem tersebut.
Begitu juga dengan sistem basis data. Tentu saja terdapat komponen-komponen yang saling menunjang, yang saling terkait dan saling berkolaborasi di dalamnya agar sistem ini nanti dapat berjalan seperti yang diharapkan. Dan komponen-komponen tersebut antara lain, yang pertama adalah hardware. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa DBMS merupakan suatu software, di mana kita juga sudah tahu bahwa software tidak dapat berjalan jika tidak ada hardware. Karena itu DBMS tentu membutuhkan hardware. Nah, hardware ini tentu saja berupa komputer, baik itu komputer desktop yang kita gunakan di rumah, komputer notebook yang kita bawa kemana-mana, maupun gadget-gadget lain seperti smartphone dan sebagainya, asalkan hardware atau perangkat keras tersebut dapat disinkronisasi dengan sistem basis data yang digunakan. Kemudian komponen yang kedua ada yang namanya software. Nah, software ini merupakan DBMS atau Database Management System yang kita gunakan untuk mengelola basis data itu sendiri, agar data-data yang terdapat di dalam basis data dapat dikelola sebagaimana yang dibutuhkan oleh organisasi, instansi maupun perusahaan yang menerapkan sistem basis data tersebut. Selain DBMS itu sendiri, umumnya basis data juga membutuhkan yang namanya user interface. Nah, user interface ini biasanya berupa aplikasi lain yang nanti diintegrasikan dengan sistem basis data yang kita miliki. User interface ini bisa berupa program aplikasi, baik itu program aplikasi desktop, aplikasi web, maupun aplikasi mobile. Komponen yang ketiga tentu saja adalah data itu sendiri. Karena jika tidak ada datanya, ya apa yang mau dikelola kan? Nah, seperti itu. Justru karena adanya data inilah maka dirancang dan dibangun sistem basis data serta aplikasi-aplikasinya tadi untuk dapat mengelola data yang ada. Nah, seperti itu kan. Jadi, tentu saja data juga merupakan komponen penting di dalam sistem basis data ini. Komponen yang keempat adalah prosedur. Prosedur yang dimaksud di sini adalah instruksi-instruksi atau aturan-aturan dalam pengelolaan data pada sistem basis data tersebut. Tentu saja setiap organisasi, instansi ataupun perusahaan memiliki prosedur-prosedurnya masing-masing. Nah, prosedur ini nanti disesuaikan di sistem basis datanya dan disesuaikan pula dengan aplikasi yang menjadi user interface-nya agar sistem basis data ini nanti benar-benar dapat dikelola dan dapat berjalan sebagaimana yang diinginkan. Dan komponen yang terakhir adalah people atau orang. Nah, people atau orang ini adalah orang-orang yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sistem basis data tersebut. Nah, tanpa adanya orang-orang ini nanti tentu saja sistem basis data tidak dapat dikelola dengan baik dan tidak dapat berjalan dengan benar. Nah, karena itu 5 komponen ini merupakan komponen wajib dan harus ada di setiap sistem basis data yang dirancang dan dibangun. Oke, demikian pemaparan materi perkuliahan sistem basis data pertemuan 1 bagian 2. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Jangan lupa like video ini dan tinggalkan komentar agar kita dapat berdiskusi lebih lanjut mengenai materi yang dibahas pada video ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya, serta share video ini ke media sosial sobat ya, agar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan manfaat dari video-video yang ada di channel YouTube ini. Dan video ini akan berlanjut ke video bagian 3. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.